Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini saya bersama dengan Dr. Khalilur Rahman MAG. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kayak kita sebagai praktisi, ya, akademisi, sekaligus juga banyak riset ya terkait dengan persoalan kehidupan umat manusia, gitulah ya. Jadi kan kita sebagai manusia itu kan banyak sekali permasalahan yang dihadapi nih ya, baik dari mulai remaja, kemudian juga mungkin remaja akhir, kemudian ketika akan menikah, ketika sudah menikah gitu ya, itu selalu dihadapi dengan berbagai permasalahan. Nah, ada dua sebenarnya. Yang pertama nanti terkait dengan bagaimana sih sebenarnya sikap kita itu menghadapi berbagai permasalahan ya, baik itu yang kecil ataupun yang besar ya, tentu saja dengan pendekatan Islam gitu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin juga bagaimana mungkin kita itu bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya kan ya, kaitannya dengan mungkin kita tuh mungkin kalau dilihat oleh orang lain tuh kayaknya kan perfect gitu ya, sempurna gitu ya. Kalau saya lihat Mas Khalil ini kan kayaknya sempurna gitu ya. Nah tapi kan ternyata mungkin ada saja kita sendiri yang tahu, oh kita ternyata punya banyak kekurangan nih gitu ya, punya banyak kekurangan. Mungkin kalau orang lain kadang lihat saya juga kayaknya kesannya itu kayak gimana gitu ya, tapi padahal kita tuh punya terlalu banyak kekurangan gitu, sehingga kemudian gimana juga menyikapinya. Oke, pertanyaan pertama, kayak saya panggilnya Pak Dr. Khalil aja ya. Oke, Dr. Khalil, pertanyaan pertama. Jadi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita menghadapi ya berbagai permasalahan yang ada atau yang kita hadapi dalam kehidupan. Silakan. Ya, makasih Pak Dr. Misno. Jadi dalam kajian konseling, hidup itu masalah. Iya, hidup itu masalah ya. Hidup itu masalah. Kalau kemudian kita nggak mau punya masalah, maka solusinya tidak hidup. Nggak usah hidup. Nggak usah hidup. Oke. Itu yang paling dasar dulu. Hidup itu adalah masalah. Sehingga kita hidup itu sebenarnya meniti masalah satu ke masalah yang lain dalam teoritisnya. Jadi contoh kasus kalau di kalangan mahasiswa misalnya, dia jadi mahasiswa mengeluh karena tugasnya banyak. Iya, betul. Kalau mau nggak ada tugas nggak usah jadi mahasiswa. Iya. Jadi kembali ke konsep dasar itu, hidup itu adalah masalah, maka hidup itu adalah tugas. Sebenarnya tugas hidup itu adalah menyelesaikan masalah satu demi masalah satu lagi, untuk menyongsong masalah satu lagi, begitu seterusnya nyampe mati. Sehingga secara teoritis kalau kita punya masalah maka harus diselesaikan. Betul. Harus diselesaikan, tidak kemudian lari ke masalah lain, tidak menyelesaikan masalah baru, atau meninggalkan masalah lama, mencari masalah baru, kemudian mengharapkan yang lama itu selesai dengan sendiri. Karena teorinya itu tadi, hidup adalah masalah, berbasis dari situlah maka kita kalau lari dari masalah jadi tambah ruwet. Makanya kita satu selesai gitu. Kalau selesai apakah kemudian nggak ada masalah? Ada masalah. Ada lagi masalah baru lebih banyak. Lebih banyak ya. Masalah baru lebih banyak, lebih bervariasi. Dari situlah kita semakin pintar dalam hidup itu. Masya Allah. Definisinya pintar ya gitu ya. Minimal kalau dalam konseling kita bisa lebih beradaptasi dan sehat mental. Karena di dalam kategorisasi kejiwaan itu orang yang sehat mental adalah orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan manapun, dan kemudian mampu bersahabat dengan masalah yang dihadapi. Maka kalau hidup itu adalah masalah, maka jangan dihindari, tapi bagaimana masalah itu dihadapi dengan dewasa. Teorinya kan itu. Terus kalau kemudian kita kembali lagi ke masalah itu tadi, kenapa masa hidup itu adalah masalah? Karena kita punya ambisi dan keinginan. Sebabnya itu ya. Sebabnya betul. Coba kalau kita nggak punya keinginan, nggak ada masalah, aman, terkendali. Tapi namanya manusia nggak mungkin kan ya, pasti ada masalah gitu ya. Ada namanya orang dengan gangguan jiwa.
Itu nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah. Mereka malah nggak ada masalah gitu ya. Karena orang dengan gangguan jiwa itu dia los semuanya dari apapun. Dia nggak berpikir apapun, nggak berpikir buruk. Dia makan seadanya juga nggak berpikir ini nanti mules, ini nanti kembung apapun. Maka pikiran positif itulah yang membuat kemudian dia menjadi pede dengan hidupnya. Dia nggak takut sama siapapun karena dia nggak pernah berpikir relasi, nggak pernah berpikir konsep-konsep yang rumit. Maka hidupnya sesederhana itu. Maka kalau kita belajar hidup dari orang gila, sebenarnya hidup yang nothing tulus, hidup yang damai sekali ya, kedamaian hidup orang gila itu. Mungkin apa adanya gitu, jadi orang gila aja. Apa adanya, nggak butuh keinginan, nggak butuh privasi, nggak butuh privilege mereka itu. Iya betul. Itu yang membuat mereka kadang juga jarang saya lihat itu orang gangguan jiwa itu sakit. Iya, mereka hujan-hujanan gitu, makan kadang dari tempat sampah gitu tetap sehat gitu ya. Kenapa kemudian kita manusia yang tidak OGDJ itu kemudian banyak masalah, stres, depresi? Ya karena itu tadi kita punya keinginan dan teori keinginan itu semakin berharap semakin kecewa, tidak berharap tidak kecewa, sedikit berharap sedikit kecewa. Maka kemudian semakin kita banyak berharap, teorinya semakin banyak kita kecewa. Gitu. Oke, jadi hidup itu adalah masalah. Kemudian kalau nggak mau ada masalah berarti jangan hidup. Kemudian hidup juga bahwa masalah itu dari satu masalah ke masalah yang lainnya dan seterusnya, tidak ada habisnya. Masalahnya adalah keinginan kita ya. Nah, terus juga masalah terbesar nih kalau menurut saya itu salah satunya itu adalah memang masalah yang berkaitan dengan internal ya, diri kita ya. Artinya tuh mungkin kita itu punya kekurangan gitu ya. Kekurangan, kemudian kadang memang perlu waktu ya untuk bisa tadi berdamai dan juga mungkin menerima kekurangan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih cara kita itu menyikapi atau bisa berdamai dengan kekurangan kita? Bisa jadi kekurangan kita tuh memang cukup fatal lah istilahnya gitu. Gimana kira-kira nih Pak? Ya. Jadi tidak ada kesempurnaan dalam hidup. Ya, tidak betul. Dan belajar menjadi sesuatu yang harus, atau dalam konsep Islam belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat ya, jadi terus di ya. satu sisi nggak ada kesempurnaan, di sisi lain belajar sepanjang hayat. Maka disitulah kita dituntut menjadi manusia pembelajar sesungguhnya. Jadi tetap belajar ya. Tetap belajar apapun. Makanya saya dulu pernah kayak diwasiati orang sepuh gitu kan. Siapa tuh wasiatnya tuh? Wasiatnya itu sepele, karena saya dulu itu kan suka filsafat, suka macam-macam gitu kan. Bagus lah, saya juga ngajar filsafat juga itu. Itu biasanya kalau sudah orang filsafat, senang logika, itu kan nggak senang pada hal-hal yang, atau menafikan hal-hal yang mistis kali ya, nggak logis lah ya, betul. Makanya dulu itu saya pernah saat seneng-senengnya logika dan menafikan yang non logis itu, kemudian dipesenin seorang kiai seperti itu, silahkan sekafir apapun Anda, tapi jangan pernah berhenti baca. Karena saat kemudian sudah berhenti baca, itulah kita memutuskan pemikiran kita menjadi sesuatu kebenaran absolut. Saat kita liar apapun, tapi kalau kita masih tetap baca, maka ada input yang kita dapat, maka suatu saat revisi perilaku, revisi pemikiran, revisi perasaan akan selalu muncul. Betul. Dalam konteks itu tadi, maka saat kemudian masalah muncul, saat kita punya problem pribadi, saat kita merasa punya kekurangan, maka yang harus kita kejar sesungguhnya, apakah kita harus menuruti semua yang kita persepsikan? Betul. Apakah kita harus menuruti kepuasan itu? Nah, makanya di konsep Jawa itu ada konsep semeleh, ikhlas dan pasrah itu. Konsep semelehnya itu. Semeleh itu apa tuh semeleh itu? Semeleh itu kita menempatkan diri pada tempat yang menurut kita nyaman secara fisik, perasaan dan keinginan itu, kemudian membebaskan semuanya
dengan keikhlasan. Semelah itu orang kita sudah duduk macam gini nyaman. Oh ya, kayak ini kali ya PW kali gitu sekarang. Kita sudah posisi wena gitu ya PW ya. Semelah gitu ya. Semelah. Kita sudah nggak berharap apapun, jalani dengan ikhlas. Makanya konsepnya jadi 3 itu kesatuan. Kalau sudah bisa semelah, dilanjutkan dengan ikhlas, dilanjutkan dengan pasrah kehendak Tuhan. Konsep di Jawa yang menurut saya menjadi konsep unik semelah itu. Semelah gitu ya. Makanya di konsep Jawa ada konsep, kalau kemudian sebelum konsep semelah ada konsep ngalah. Ngalah ya, betul. Ngalah. Cuma ngalah itu kadang dimaknai negatif kali ya, ngalah gitu ya. Padahal itu konsepnya ngalah itu ada yang memahami ngealah. Bukan mengalah gitu bukan ya. Tapi ngealah. Ngealah itu ya semuanya kita bebaskan, pasrahkan sama Tuhan. Ke Allah, Allah kan. Allah itu ya Allah itu. Oh ngealah gitu ke Allah gitu ya. Oh ngealah. Allah itu kemudian kita membebaskan diri dari dunia profan ini menjadi naik level ke ngealah gitu. Allah gitu ya. Jadi kayak ke spiritualitasnya di kan gitu ya. Naik status ya. Oke, tadi kan berarti memang ini ya mungkin sebenarnya lebih kepada memang istilahnya itu kita menerima apa adanya gitu ya diri kita gitu, kemudian juga merasa mungkin ya sudah mungkin posisi nyaman di sini gitu ya. Tapi itu kayaknya agak sedikit ini juga ya Pak Dokter nih ya. Jadi ketika misalnya nih seseorang nih ya mungkin kita kaitkan dengan konteks agama gitu ya. Misalnya seseorang itu dia merasa nyaman di satu posisi, di satu status misalnya gitu ya. Tapi ternyata kadang tadi bertabrakan dengan istilahnya itu nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama nih gitu ya. Misalnya nih, mohon maaf nih, misalnya seseorang itu dia nyaman itu apa ya, mulai dari mungkin kalau keluarga itu mulai dari tidak menikah, ada juga sekarang tren itu yang child free gitu ya, mohon maaf nih ya, child free itu misalnya gitu. Nah nggak menikah misalnya gitu ya, nggak menikah, kalau child free kan itu beda lah. Nah dia nyaman seperti itu gitu ya. Nah apakah ini juga tetap harus dijalani atau nilai-nilai syariatnya itu tetap berjalan atau seperti apa nih? Nah yang paling gampang itu konsep kanseling Islam. Itu sangat banyak bertabrakan dengan kanseling Barat. Oh gitu ya, iya pasti gitu ya kanseling Islam ya. Contohnya kanseling Barat itu kita sebagai kanselor boleh melakukan intervensi pada klien. Intervensi ya. Intervensi. Jadi bahasanya intervensi ya. Di dalam laboratorium kanseling saat kita buka praktek itu harus kedap suara. Iya, kedap suara. Harus berdua-duaan. Betul. Harus kita berempati, mendengar aktif macam-macam. Iya betul. Yang kadang kalau sudah ada kenyamanan menjadi ada perasaan. Iya betul. Apalagi kita jawab kliennya. Iya betul. Kedap suara, bisa intervensi itu kita bisa ngasih sentuhan-sentuhan. Betul. Iya. Secara etis boleh di dalam kanseling Barat. Iya betul. Kalau itu di kanseling Islam. Iya betul. Kalau kayak di mana kayak di Jepang aja itu kan ada ini malah apa jasa untuk apa memeluk gitu kan ya. Kalau itu dilakukan oleh konselor Islam, wah. Iya bahaya juga kan bertentangan gitu ya. Bisa berdua-duaan, bisa menyentuh non-moving. Betul gitu. Apalagi kemudian di dalam itu kita bisa lebih intervensinya bisa lebih gitu ya betul. Nah dalam konteks-konteks yang kayak begitu maka bisa kita tidak bisa menafikan memang ya tuntutan profesi dan tuntutan keilmuan tuntutan nilai-nilai itu kadang memang maka kemudian kadang bertabrakan karena itu ya pilihan itu menjadi hal yang logis untuk kita pertaruhkan sebagai manusia. Kita mau milih yang model apa, tetapi kita harus bertanggung jawab di aspek itu. Makanya dalam indikator kanseling itu Pak Dr. Misna itu, jadi kita konselor Islam itu konsepnya atau dalam konsep kanselor secara murni kita tidak ngasih solusi.
Oh, tidak, iya memang tidak memberikan ya, tidak memberikan solusi ya. Tapi kita cuma ngasih alternatif solusi, beragam alternatif solusi mengarahkan yang bisa diambil, sehingga klien itu boleh ngambil model apapun. Tapi kalau sudah berani menentukan model yang diambil, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia perbuat itu. Jadi konsepnya adalah orang dalam berbuat itu harus tahu dasar dan kemudian tahu konsekuensi. Resikonya gitu tahu ya. Resikonya. Maka konsep counseling sebenarnya memberikan pencerahan terhadap alternatif pilihan itu. Betul. Jadi bukan memberikan solusi ya. Solusi utama terutama gitu enggak harus begini gitu ya. Kalau nyari solusi tidak ke konselor. Ke ustadz gitu kali ya, kawan. Atau ke hakim kali gitu ya. Kalau hakim sudah hitam putih ya. Hitam putih ya. Ke ustadz mungkin kan, kalau ustadz kan juga halal haram gitu kan ya. Nah, oke. Baik, mungkin mengulang lagi nih biar lebih detail lagi nih. Jadi ketika mungkin seseorang itu dia merasa nyaman dengan keadaannya gitu ya, padahal bertentangan dengan syariat Islam gitu ya. Nah, tapi dia juga sebenarnya berjuang juga gitu. Dia itu berusaha untuk berdamai tadi gitu ya, berdamai dengan kekurangannya. Nah, ini mungkin yang perlu apa nih kira-kira? Apa perlu kedewasaan atau perlu memang orang lain terutama sebenarnya dia dari sikap orang lain sih sebenarnya gitu. Kalau menurut saya kita nggak bisa memperlakukan orang dalam perspektif kita. Betul. Saya nggak bisa menilai Pak dalam perspektif saya. Betul. Makanya menempatkan perspektif itu menjadi penting. Dan kemudian yang menurut saya kita tidak bisa atau dalam konsep Henry Corbin itu kan fenomenologi spiritual. Betul. Saya nggak bisa menilai Pak Misno kayak apa sebelum saya merasakan penderitaan yang sama. Iya. Ada empati nantinya gitu ya. Betul. Oleh karenanya kemudian dalam konteks macam itu kita nggak bisa apa-apa. Ya sudahlah kita itu tadi. Semelah itu. Yang penting kita mencoba progres atau tumakninah terhadap kebaikan yang kita yakini. Kalau misalnya di satu sisi, misalnya contoh kasus yang paling gampang misalnya ya. Perselingkuhan itu kan ya hal yang dianggap umum. Iya betul. Nah dalam konsep perselingkuhan itu kemudian mau dimaknai seluas apa dan sesempit apa. Betul. Kalau perselingkuhan dimaknai berdua-duaan di luar ikatan pernikahan, maka itu kan kemudian menjadi hal yang lumrah banyak. Iyalah betul. Makanya kemudian adakah kemudian dalam definisi kemudian banyak. Maka menurut kita misalnya ada orang-orang yang kemudian mencoba mengatasi kejenuhan rumah tangganya dengan alternatif dengan tidak melanggar moral utama yang syariat banget lah gitu ya. Moral utama, melanggarnya moral pikiran low gitu lah ya, nggak sampai ke high gitu ya. Makanya kemudian ya kita mau ke sesuatu tempat itu nggak bisa ditarik dari seluruh kan. Betul. Kita harus belok kiri, belok kanan, belok kiri, kadang berhenti, kadang rada kencang. Tetapi yang terpenting adalah kita tidak melanggar rambu utama itu. Nah, kita belok kiri ya kiri yang masih bisa ditolerir secara perspektif pribadi paling kecil. Iya betul. Atau syukur-syukur bisa perspektif moral, perspektif agama, perspektif budaya, misalnya itu lebih aman. Lebih aman ya. Kalau memang tiga itu nggak bisa ya sudahlah kita menetapkan standar pribadi yang tidak bisa kita tolerir. Contoh kasus misalnya buaya itu dimaknai sebagai simbol ketidakbaikan. Iya. Simbol Kesannya ya. Ketidaksetiaan. Betul. Tetapi buaya punya konsep setia yang menurut kita perlu diagumi. Betul. Dia tidak melakukan seksual tanpa pasangan sahnya. Selain pasangan. Dan itu juga setia sebenarnya itu kan kalau buaya sebenarnya itu setia ya. Makanya kemudian di daerah Jogja, Jakarta Utara. Oh iya betul, ada roti buaya kan ya. Simbol kesetiaan saat pernikahan. Kenapa kemudian buaya dipersepsikan negatif? Karena dia pemakan segalanya. Mau dikasih ayam oke, mau dikasih apa oke, mau dikasih apapun dimakan. Nah dalam konsep itu sebenarnya
sebenarnya kita tidak membenci buayanya itu, tetapi sifatnya adalah buaya misalnya. Nah, maka kemudian itu yang kemudian dimaknai menjadi kesetiaan seksual. Maka ukuran-ukuran kecil itu yang kadang kita butuhkan untuk mempertegas pilihan. Nah, tapi kan kadang ini saya potong nih, apa namanya? Karena memang tadi kan ya oke lah. Jadi mungkin istilahnya itu kalau bahasa simpelnya itu adalah ya mungkin melanggar tapi tidak melanggar banget gitu ya. Nah tapi ternyata kadang banyak juga orang yang dia memang melanggar banget gitu kan, melanggar banget gitu. Istilahnya kalau bahasa agama sudah pokoknya udah bertentangan lah dengan agama gitu tadi saya sebutkan. Nah kira-kira kayak gimana? Apakah harus ya udah saya batasi di situ atau mungkin dia saya mungkin memang ada masih di ruang ini tapi mungkin berusaha mungkin tadi dengan bertambahnya masa itu akan berubah atau seperti apa tuh? Ada hal yang memang di luar batas kuasa logika misalnya. Perilaku-perilaku yang memang di luar batas yang mampu kita kendalikan. Contoh kasus misalnya kalau anak muda itu ya masturbasi itu menjadi hal yang lumrah biasa gitu kan ya. Bagi insan belum menikah karena itu adalah tuntutan biologis metabolistik. Lantas kemudian apakah kemudian kita harus mau mengkat itu menjadi sebuah metabolistik atau kita harus tetap menyalurkan hasratnya itu dengan cara tidak bagus atau kemudian kita ngambil jalan tengah. Tidak bagusnya diambil tetapi juga tidak melanggar banget misalnya kalau masturbasi tidak ke seks bebas lah istilahnya ya. Nah dalam konteks-konteks macam itu menurut saya memang nggak bisa dipertegas secara aturan. Maka menurut saya kalau konsepnya kayak begitu kita juga nggak bisa memvonis orang lain kan. Iya sih betul kan beda deh mana tadi. Makanya kemudian kalau menurut saya lebih ke memperbarui komitmen terhadap Tuhan, komitmen individu terhadap Tuhan. Makanya kan kadang ada novel itu kan Tuhan izinkan aku berbuat dosa. Iya betul. Kadang sebagai manusia kita itu ya ibadah sama Tuhan. Tetapi kadang sebagai manusia kita pengen nyoba lah dosa-dosa itu. Tapi ya semoga tetap dimaafkan dan tetap menjadi hamba Tuhan. Ya kalau betul juga Tuhan yang berdosa. Tapi memang konsep tadi ya agak sulit sekali konsep antara tadi dengan oke lah kebutuhan biologis misalnya gitu ya kemudian. Tapi tadi mungkin banyak orang bukan hanya itu saja tapi dia memang istilahnya dia bahasa agamanya itu dia memang berzina gitu kan ya berzina gitu. Nah itu pada batas itu sebenarnya kayak gimana sih konseling Islam ini mungkin pertanyaan terakhir nih karena udah cukup banyaknya. Jadi gimana nih ketika orang misalnya dia itu anggap saja baik menikah atau sebelum menikah ataupun sudah menikah dia berzina gitu kan ya. Nah kemudian kira-kira ini udah ada pernikahan dan sebagainya misalnya. Nah kira-kira gimana konseling Islam itu menjawabnya gitu? Apakah istilahnya itu ya menghormatinya atau mungkin